Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tauhid? Semoga sehat selalu dan semakin mantap ibadah dan keimanannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Tauhid News menyajikan tayangan tentang cerita viral di negeri Arab. Sebuah kisah nyata, kisah pilu gadis yang fakir. Kisah nyata ini terjadi di sebuah sekolah putri di kota Sana'a, negara Yaman. Tentang seorang siswi yang soleha, yang sangat sopan dan santun. Siswi itu bernama Halimah. Kisah ini berawal saat dilakukan razia rutin di sekolah. Semua siswi diperiksa tasnya, tetapi hanya Halimah yang bersih tegang dengan petugas dan tidak rela tasnya untuk diperiksa. Disinilah dimulai kisah pilu dan kesedihan terjadi. Halimah menyembunyikan sesuatu di dalam tasnya. Apakah yang disembunyikan oleh Halimah di dalam tasnya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Subscribe Anda adalah bagian dakwah dari Anda bersama Tauhid News. Dan subscribe Anda memotivasi kami untuk membuat konten-konten baru selanjutnya. Pihak sekolah SMA Putri di kota Sana'a yang merupakan ibu kota Yaman menetapkan kebijakan adanya pemeriksaan mendadak bagi seluruh siswi di dalam kelas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pegawai sekolah bahwa tentunya pemeriksaan itu bertujuan merazia barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam sekolah, seperti telepon genggam yang dilengkapi dengan kamera, foto-foto, surat-surat, alat-alat kecantikan, dan lain sebagainya, yang mana seharusnya memang sebuah lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Lantas pihak sekolah pun melakukan sweeping di seluruh kelas dengan penuh semangat. Mereka keluar kelas, masuk kelas lain, sementara tas para siswi terbuka di hadapan mereka. Tas-tas tersebut tidak berisi apapun, melainkan beberapa buku, pulpen, dan peralatan sekolah lainnya. Semua kelas sudah dirazia. Hanya tersisa satu kelas saja, di mana kelas tersebut terdapat seorang siswi yang akan diceritakan dalam kisah ini. Apa gerangan yang terjadi? Seperti biasa, dengan penuh percaya diri, tim pemeriksa masuk ke dalam kelas. Lantas mereka meminta izin untuk memeriksa tas sekolah para siswi di sana. Pemeriksaan pun dimulai. Di salah satu sudut kelas, ada seorang siswi yang bernama Halimah, yang dikenal sangat tertutup dan pemalu. Ia juga dikenal sebagai seorang siswi yang berakhlak, sangat sopan dan santun. Ia tidak suka berbaur dengan siswi-siswi lainnya. Ia suka menyendiri, padahal ia sangat pintar dan menonjol dalam belajar. Dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung, Halimah memandang tim pemeriksa dengan pandangan penuh ketakutan, sementara tangannya berada di dalam tas miliknya. Semakin dekat gilirannya untuk diperiksa, semakin tampak raut takut pada wajahnya. Apakah sebenarnya yang disembunyikan Halimah dalam tasnya? Tidak lama kemudian, tibalah giliran Halimah untuk diperiksa. Halimah memegangi tasnya dengan kuat, seolah mengatakan, "Demi Allah, kalian tidak boleh membukanya." Petugas pun menghampiri Halimah dan berkata, "Buka tasmu, wahai putriku," ujar petugas. Halimah pun memandangi petugas pemeriksa dengan pandangan sedih dan mata berkaca-kaca. Ia pun kini telah meletakkan tasnya dalam pelukannya dengan erat. berikan tasmu," ujar petugas pemeriksa. Halimah menolak dan menjerit, "Tidak, tidak, tidak." Perdebatan pun terjadi sangat tajam. "Berikan tasmu," kata petugas. "Tidak," ujar Halimah. "Berikan." "Tidak, tolong jangan periksa tasku," ujar Halimah. Apakah sebenarnya yang membuat Halimah menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada tasnya? Apa sebenarnya yang ada dalam tas miliknya dan takut dipergoki oleh tim pemeriksa? Keributan pun terjadi dan tangan mereka saling berebut. Sementara tas tersebut masih dipegang erat oleh Halimah. Dan para guru belum berhasil merampas tas dari tangan siswi tersebut, karena ia memeluknya dengan penuh kegilaan. Spontan saja Halimah menangis sejadi-jadinya. Para siswi yang lain terkejut. Mereka melotot menyaksikan apa yang diperbuat oleh Halimah.
Sedangkan Halimah dikenal oleh para guru dan teman-temannya sebagai seorang siswi yang soleha, pintar, disiplin, bukan siswi yang bandel atau nakal. Mereka terkejut melihat reaksi, kejadian, dan sikap Halimah itu. Seketika tempat itu pun berubah menjadi hening. Hanya tangisan pilu Halimah yang terdengar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan apa gerangan yang ada di dalam tas siswi tersebut? Apakah mungkin siswi tersebut? Itulah, opini pun bermacam-macam tentang dugaan negatif pada Halimah. Setelah berdiskusi ringan, akhirnya tim pemeriksa sepakat untuk membawa Halimah ke kantor sekolah. Dengan penjagaan ketat, jangan sampai perhatian mereka berpaling dari siswi tersebut supaya ia, Halimah, tidak dapat menyembunyikan atau melemparkan sesuatu dari dalam tasnya, sehingga bisa terbebas begitu saja karena mereka kehilangan bukti. Mereka pun membawa Halimah dengan teliti, dengan penjagaan yang ketat dari tim dan para guru, serta sebagian siswi lainnya. Halimah dibawa masuk ke ruangan kantor sekolah. Sementara sambil berjalan, air mata Halimah mengalir seperti hujan. Halimah memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kebencian dan kekecewaan. Karena menurutnya mereka akan mempermalukannya di depan umum, di depan teman-temannya. Karena perilaku Halimah selama 1 tahun terakhir sangat baik dan tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka kepala sekolah menenangkan hadirin dan memerintahkan para siswi lainnya agar membubarkan diri, agar tidak menonton kejadian sedang berlangsung. Dan dengan penuh santun, kepala sekolah juga memohon agar para guru meninggalkan ruangannya sehingga yang tersisa hanya kepala sekolah dan para tim pemeriksa saja. Kepala sekolah berusaha menenangkan Halimah, siswi malang tersebut. Lantas bertanya pada Halimah, "Apa yang engkau sembunyikan, wahai putriku?" ujar kepala sekolah. Dengan kata-kata yang lembut itulah, dalam sekejap, Halimah merasa simpati dengan kepala sekolah dan akhirnya mau membuka tasnya. Detik-detik yang menegangkan. "Ya Allah, apa sebenarnya benda tersebut, wahai putriku?" ujar kepala sekolah. Bagaimana sahabat Tauhid? Apakah Anda bisa menebaknya? Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar tim Tauhid semangat dalam berdakwah. Di dalam tas tersebut tidak ada benda-benda terlarang atau barang haram atau telepon genggam atau foto-foto. Demi Allah, itu semua tidak ada. Yang ada di dalam tas itu adalah sisa-sisa roti. Ya, itulah yang ada dalam tas tersebut. Sisa-sisa roti. Setelah Halimah merasa sedikit tenang, Halimah pun menjelaskan, sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa roti dari para siswi yang mereka buang di tanah dan di tong sampah. Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan dengan roti itu sebagian, dan aku bawa sisanya untuk keluargaku. Ibu dan adik-adikku di rumah tidak memiliki sesuatu apapun untuk mereka santap, baik di siang dan di malam hari. Bila aku tidak membawakannya untuk mereka, sisa-sisa roti ini, maka kami di rumah akan kelaparan. Kami adalah keluarga fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya kerabat dan tidak ada yang peduli pada kami. Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tas agar aku tidak dipermalukan di hadapan teman-temanku di kelas, yang mana mereka nantinya akan terus menghinaku di sekolah. Sehingga kemungkinan hal itu menyebabkan aku tidak dapat lagi meneruskan sekolahku karena rasa malu dan tidak ada lagi harga diriku. Maka saya mohon maaf sekali kepada Anda semua, para guru dan tim pemeriksa, atas perilaku saya yang tidak sopan. Saat itu juga, semua yang hadir menangis sejadi-jadinya. Bahkan tangisan mereka berlangsung lama di hadapan siswi yang mulia itu. Kepala sekolah pun menutup tirai, karena takut kejadian menyedihkan itu diketahui dan dilihat oleh orang lain. Kepala sekolah dan tim pemeriksa berjanji pada Halimah bahwa mereka akan merahasiakan kejadian ini. Dan sejak peristiwa itu, kepala sekolah memberikan beasiswa kepada Halimah, dan Halimah pun melanjutkan sekolah seperti biasanya. Sahabat Tauhid,
Ini adalah satu dari tragedi yang kemungkinan ada di sekitar kita. Sementara kita tidak mengetahuinya, atau bahkan kita terkadang berpura-pura tidak mengenal mereka. Sudah sepatutnya sebagai mayoritas muslim dunia, hendaknya di setiap wilayah ada pendataan dan pemberitahuan pada masyarakat tentang jumlah fakir miskin yang ada di setiap wilayah sekitar. Agar orang yang ingin membantu keluarga fakir miskin dapat mengenali mereka dengan baik dan tentunya dengan mudah menyalurkan sebagian rezekinya. Islam banyak mengajarkan kita untuk mengasihi kaum fakir miskin, karena merekalah para penghuni surga, merekalah para ahli surga, merekalah yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda, "Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari 6547 dan hadis riwayat Muslim 2736. Sahabat tauhid, ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mengharapkan hidup miskin dan digiring di akhirat bersama para fakir miskin. Beliau pun pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan giringlah aku pada hari kiamat bersama kelompoknya orang-orang miskin." Hadis riwayat At-Tirmizi 2352 dan status hadis ini adalah Hasan oleh Syekh Albani. Sahabat tauhid, berhati-hatilah menjaga lisan kita agar tidak melukai hati mereka orang miskin, karena doa mereka dan sumpah mereka sangatlah mustajab. Rasulullah SAW pernah berkata, "Maukah kuberitahu pada kalian siapa ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah kuberitahu pada kalian siapa ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong." Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan hadis riwayat Muslim nomor 2853. Demikianlah video singkat ini, semoga menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin mantap. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.